Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Anggraini dengan NIM 2224 10 10 10 3. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan dari kelas PWB. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi web saya, OTS, pemrograman web saya yang ditugaskan untuk membuat suatu webs dengan MVC. Nah, saya di sini membuat bendo.net yang yaitu dia adalah suatu sistem informasi manajemen berbasis web untuk memantau sebuah status PC atau terminal di sebuah warnet, yaitu secara real time. Oke, web ini di-build atau dibangun menggunakan framework Laravel versi 11 dan menggunakan UI-nya menggunakan Tailwind CSS, pakai arsitektur MVC. Mungkin kita langsung demo ke aplikasi ini. Kita coba buka di sini. Mungkin kita ulang dari awal ya teman-teman. Kita buka dulu terminalnya dan kita tampilkan menggunakan PHP. Oke, kita buka. Ini adalah tampilan awal dari website saya. Yang mana ini adalah tampilan login. Login ini diminta untuk memasukkan data nama pengguna, yaitu username, dan juga kata sandi, yaitu atau password. Eh, Jadi, sesuai dengan ketentuan UTS-nya yang tidak diminta atau tidak diperkenankan untuk menggunakan database, saya mengimplementasikan request handling menggunakan sistem eh, session Laravel, di mana di halaman login ini kita bisa masuk ke halaman setup dulu untuk mengatur kredensial, yaitu untuk melakukan setup atau pendaftaran user. Ya, kita masuk ke halaman setup, yang mana kita harus memasukkan username dan juga password yang nanti akan digunakan pada saat kita login. Kita coba masukkan username dulu. Kita coba namanya, hmm, namanya Gugu. Dan passwordnya pakai Gugu juga. Seperti ini. Oke. Oke, setelah kredensial berhasil diatur, yang mana ini nanti akan disimpan di session sementaranya Laravel, kita masukkan nama, username tadi dan juga passwordnya di halaman login. Dulu dan dulu juga. Oke, jadi sebelumnya saya sampaikan tadi setelah kita mengatur kredensial, kita kan mendaftarkannya. Nah, itu nanti langsung direct ke halaman login. Nah, ketika kita masuk ke halaman login dan memasukkan nama pengguna atau username dan juga kata sandi atau password, ketika kita mulai sesi nantinya, apabila username dan juga kata sandinya cocok, dia akan langsung redirect ke halaman utama atau halaman dashboard. Mari kita mulai kan dulu. Ini adalah tampilan awal dari websitenya, yaitu dari berandanya. Nah, di sini kita ada beberapa menu. Dari yang pertama itu ada beranda atau dashboard, ada kelola PC, yang mana ini adalah halaman untuk pengelolaannya. Ada juga halaman operator, yaitu dia isinya ada profile. Oke, mungkin kita masuk ke halaman operator dulu atau halaman profil dulu. Oke, nah bisa dilihat di sini nama username itu berhasil di-passing dari form login yang mana kita masukin tadi ke halaman ini. Oke, di sini kita juga menggunakan function logout ya teman-teman di controllernya, nanti saya tunjukkan. Mungkin lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu pengelolaan. Ada kelola PC. Di halaman pengelolaan terminal ini ada tabel dari data-data PC yang ada 8 8 PC, yang mana eh, ada statusnya, ada penggunanya, ada durasi pemakaian, dan juga aksi dari admin itu sendiri. Nah, di rendernya secara dinamis, alias. Ya, seperti itu, itulah. Kemudian ada
apa lagi? Di sini ada lokalnya juga, tapi mungkin kita langsung lanjut ke codingnya aja. Kita masuk ke sini. Jadi untuk sistem ya untuk sistem routing yang terjadi yang berjalan itu saya mendefinisikan rutenya itu di web di web.php. Jadi setiap rute itu mengarah langsung ke page controller yang mana dia itu hmm, isinya adalah fungsi-fungsi yang digunakan. Jadi satu, mungkin kita langsung lanjut ke page controllernya. Di dalam controller ini adalah beberapa fungsi-fungsinya ya. Ada setup, store setup, ada login, handle login. Mungkin ini yang bisa kita bahas di handle login. Nah, di handle login ini ada kita itu menangkap request dari form login tadi. Lalu kita bandingkan dengan data session yang udah kita masukkan di halaman setup tadi. Nah, ketika datanya itu cocok, nah dia akan eh, menyimpan status login dan user diarahkan ke dashboard. Oke, selanjutnya kalau semisal tidak cocok, dia akan kembali dengan menampilkan pesan kredensial salah atau akun belum diatur. Seperti itu. Ada function logout juga yang mana kita bisa logout di halaman tadi, teman-teman. Kemudian ada ini pengelolaan di halaman pengelolaan. Ini juga ada array multidimensional multidimensi yang mana ini berisikan data-data ID, novisi, status user yang seperti ada di tabel tadi. Nah, ini dikirimkan ke view menggunakan fungsi compact item. Dia juga pakai for each juga, nanti bisa ditunjukkan ya. Oke, di bagian ini kita coba lihat di bagian salah satunya di pengelolaan dia pakai extend layouts apps untuk mengambil layout utama atau komponen seperti navbar, footer, subcard itu mungkin bisa dipanggil juga. Nah, itu digunakan melalui extend. Kemudian di bagian yang untuk menampilkan data array yang tadi yang ada di tabel PC itu kita bisa lihat di sini kita pakai for each ya. Nah, ini for each dollar items as item. Jadi dia bisa menampilkan dia bisa generate item baris table secara otomatis dari data di controller tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita coba buka dulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa dikomunikasikan. Apabila ada kurang atau lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.